Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Asri Musdafid, channel informasi, pembelajaran, tips, dan trik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kegiatan dan materi PPG Daljab 2021 yang harus diikuti dan dikerjakan oleh mahasiswa PPG Daljab 2021. Adapun struktur kurikulum program PPG dalam jabatan terdiri dari 3 kelompok mata kuliah, yaitu pertama, pendalaman materi pedagogik dan profesional, kedua, pengembangan perangkat pembelajaran dan new model peer teaching, dan yang ketiga adalah praktik pengalaman lapangan. Adapun struktur kurikulum program PPG dalam jabatan dikembangkan mengacu pada profil lulusan PPG sebagai berikut. Sehingga pada akhir program diharapkan tercipta pendidik yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan TIK dan komunikasi terkini dan masa depan. Kegiatan pendalaman materi melalui belajar mandiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri dan daring untuk mempelajari materi PPG, berdiskusi, dan berlatih menjawab soal secara daring di bawah bimbingan dosen PPG. Tujuan dari kegiatan ini adalah membekali mahasiswa di awal kegiatan PPG dalam jabatan mengenai materi bidang studi atau profesional, pedagogik, TPEK, dan HOTS, agar mahasiswa menguasai materi bidang studi, pedagogi sebagai bekal di dalam melakukan perancangan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Di samping itu, mahasiswa diharapkan sukses dalam tahap uji kompetensi mahasiswa PPG. Adapun aktivitas mahasiswa adalah yang pertama mempelajari secara mandiri modul bidang studi dan modul pedagogik, menyelesaikan pembelajaran modul dan menguasai materi yang disajikan, mengikuti secara aktif diskusi yang dipandu oleh dosen, mengerjakan tes formatif dan tes sumatif, dan yang terakhir melakukan refleksi atas aktivitas pendalaman materi. Tes formatif adalah tes yang muncul di akhir KB atau kegiatan pembelajaran, sedangkan tes sumatif adalah tes yang muncul di akhir modul. Tes formatif dapat dikerjakan lebih dari 1 kali, sedangkan tes sumatif hanya bisa dikerjakan sebanyak 1 kali. Diskusi merupakan salah satu poin penilaian dalam kegiatan PPG Daljab. Oleh karena itu, berikut saya berikan contoh diskusi yang baik yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap pertanyaan dari dosen. Diskusi yang baik tidak hanya memberikan pendapat saja sebanyak 1 atau 2 baris, akan tetapi diskusi yang baik memberikan pendapat disertai dengan elaborasi penjelasan pendapat tersebut dan disertai alasan-alasan yang mendukung pendapat dari mahasiswa tersebut.
Kegiatan pendalaman materi ini memiliki bobot sebanyak 5 SKS dan diselesaikan dalam waktu 30 hari. Mahasiswa wajib tuntas mempelajari 6 modul profesional dan 6 modul pedagogik. Masing-masing modul terdiri dari 4 kegiatan belajar atau KB. Jadi, jumlah modul yang harus dikerjakan sebanyak 10 modul atau sebanyak 40 KB. Pada setiap akhir kegiatan belajar, mahasiswa wajib mengerjakan soal tes formatif, sehingga total tes formatif yang harus dikerjakan oleh mahasiswa adalah sebanyak 40 tes formatif. Dan juga pada setiap akhir modul, mahasiswa wajib mengerjakan tes sumatif, sehingga total tes sumatif yang harus dikerjakan oleh mahasiswa adalah sebanyak 10 tes sumatif. Harapannya, setelah melaksanakan kegiatan pendalaman materi, mahasiswa PPG mampu memahami kompetensi pedagogik dan profesional untuk diterapkan pada materi 2. Tahap pengembangan perangkat pembelajaran ini merupakan kegiatan on-the-job learning yang dilakukan oleh mahasiswa PPG yang telah menyelesaikan tahap pendalaman materi. Tahap ini memiliki bobot 2 SKS yang ekuvalen dengan waktu belajar selama 2 minggu. Tujuan tahap pengembangan perangkat pembelajaran adalah untuk mengaplikasikan dan mengintegrasikan penguasaan materi sebelumnya, yaitu pendalaman materi bidang studi dan pedagogik dalam bentuk penyusunan perangkat pembelajaran. Tujuan kedua adalah untuk menyusun perangkat pembelajaran untuk persiapan kegiatan PPL. Pada tahap ini, mahasiswa akan menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, program tahunan dan program semester, presensi siswa, jurnal harian, lembar asesmen, LKPD, portofolio pembelajaran, bahan ajar, dan yang terakhir, media pembelajaran. Pada tahap ini, mahasiswa PPG membuat rekaman video praktik pembelajaran yang dibuat dengan mengambil salah satu RPP untuk satu pertemuan atau satu KD yang telah disusun pada kegiatan sebelumnya. RPP yang diambil lengkap dengan lampiran berupa media pembelajaran, bahan ajar, lembar kerja peserta didik, dan juga ada lembar penilaian, asesmen, atau lembar evaluasi. Selanjutnya, mahasiswa akan melakukan kegiatan New Model Peer Teaching, yaitu kegiatan presentasi yang diawali dengan mengkritisi perangkat dan video praktik pembelajaran yang telah dirancang, agar dalam pelaksanaan pembelajaran PPL nanti, mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry-based learning dengan karakteristik pembelajaran berbasis HOTS serta menerapkan konsep pembelajaran melalui pendekatan TPEC berbasis platform RI 4.0 maupun meluruskan miskonsepsi yang muncul dalam pembelajaran. Pada akhir kegiatan, melalui kombinasi praktik pembelajaran dan New Model Peer Teaching, diharapkan ada perangkat pembelajaran untuk
dipakai saat praktek pengalaman lapangan atau materi 3 yang terdiri dari 1. Rencana pelaksanaan pembelajaran, 2. Bahan ajar, 3. Lembar kerja peserta didik atau LKPD, 4. Media pembelajaran, dan 5. Lembar penilaian atau lembar evaluasi asesmen. Praktek pengalaman lapangan atau PPL merupakan salah satu mata kuliah dalam program PPG yang berisi kegiatan latihan mengajar maupun non-mengajar, termasuk melakukan latihan penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi persyaratan pembentukan guru profesional. Kegiatan PPL ini dilakukan sebanyak 2 siklus, di mana masing-masing siklus ada 2 kegiatan. Siklus pertama diawali dengan PPL 1 di sekolah asal selama 12 hari atau sebanyak 2 SKS. Dilanjutkan dengan review dan refleksi PPL 1 selama 4 hari. Kemudian dilanjutkan dengan PPL 2 di sekolah asal sebanyak 1 SKS atau selama 6 hari, kemudian ditutup dengan review dan refleksi PPL 2 sebanyak setengah SKS atau selama 4 hari. Setelah melaksanakan PPL, mahasiswa wajib melakukan rencana tindak lanjut atau RTL yang merupakan kelanjutan dari refleksi review pelaksanaan PPL untuk perbaikan kinerja mahasiswa yang dilaksanakan secara daring. RTL difokuskan pada hal-hal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa PPG untuk perbaikan pembelajaran di sekolah masing-masing. Output kegiatan berupa unggahan form hasil RTL oleh setiap mahasiswa yang diunggah ke laman LMS GTK. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.